Halo, kali ini kita akan berbicara masalah BJT amplifier. Nah, di BJT amplifier atau bipolar junction transistor sebagai amplifier, itu kita akan berbicara dulu masalah amplifier operation. Nah, amplifier operation ini di sini ada kuantitasnya. Kuantitas itu seperti apa ya? Simbol gitu ya. Nah, kalau kemarin itu kan kita belajar masalah BJT as a switch gitu ya, sebagai switch atau sebagai DC amplifier. Inverting atau non-inverting. Nah, kalau BJT amplifier ini bekerjanya di gelombang yang bisa minim AC atau AC beneran atau AC current itulah ya. Kenapa saya bilang AC mirip AC atau AC beneran? Gini, kalau gelombang AC, gelombang AC itu dari positif ke negatif. Kalau seperti AC, nah, ini jadi ini seperti AC, karena kan ini nilainya positif semua, atau ini sumbu X-nya, nah, ini Y-nya juga. Nah, kalau ini kan negatif, ini positif. Ini positif semua, tapi mirip AC. Itulah kenapa saya tadi bilang ini AC dan ini mirip AC. Oke, di kuantitasnya kalau yang AC, mirip AC itu deh, atau bisa disebut DC juga kan. Nah, di sini kalau kemarin itu kita kan pernah berbicara masalah ini ya, divider bias ya, ini VCC, ini ada R, enggak, sini ada transistornya, enggak, kemudian ini output, ini juga di sini ada R-nya juga sebagai taman emitter ya. Ground. Kemudian di sini ada R lagi, jadi di sini ini kita gabung ke VCC. Ini baru kita groundkan. Oke. Nah, ini kan kemarin kita menyebutnya sebagai divider bias atau bias divider on BJT transistor. Oke, ini kaki apa? Masih ingat nggak? Konektor ini. Nah, ini kalau beroperasi pada listrik DC atau semacam ini, itu kuantitasnya atau notasinya, seumpama ini adalah IB, ini kan IB. Nah, kalau di DC itu I-nya itu kapital, B-nya juga kapital, IB. Kalau di listrik yang semacam ini, ya sebagai amplifier itu kan listriknya naik turun, tidak DC. DC itu kan lurus juga. Nah, itu I, B-nya kecil. Jadi kalau Anda mau menurunkan rumus BJTS amplifier, nah silahkan tulis IB, B-nya kecil. Oke, jadi biar nanti kalau Anda menurunkan sebuah rumus, ini transistornya beroperasi sebagai di listrik apa nih, DC atau AC ya? Biar jangan nggak bingung, semua jalan nyatet nih. Ini kok IB-nya gede semua ini ya.
yang as an amplifier mana, yang as a switch mana. Nanti bingung kalau sudah lama, sudah 6 bulan gitu. Nah, begitu juga yang lain. Ya. Di sini kan pasti ada VCE. Ini output di sini ada VCE kalau di DC, ya, sampai sini. Kalau di amplifier ya, C-nya ke VCE, tuh itu juga yang lain. Dan V R3. Nah, tapi kalau R tetap gede karena ini R bukan transistornya. Yang menjadi kecil-kecil ini itu adalah komponen yang ada di transistornya. Karena BJT as an amplifier bukan R as an amplifier. R tetap R. Kalau R kecil nanti resistan internal pada sebuah transistor. Itu nanti membacanya. Nah, kalau yang ini juga, ini tetap V R. Bagaimana dengan VBE? Di sini ada VBE ya. Di sini ada VBE. Dari sini sampai sini. Tegangan dari basis ke emitter. Nah, ini sama juga. Kalau sebagai amplifier ya itu juga yang lain. Ini adalah kuantitasnya atau penotasinya. Nah, sekarang bagaimana dengan amplifier linear amplifier? Saya tuliskan lagi aja. Ini tadi amplifier, operasi pada amplifier. Ini sekarang amplifier. Oke. Ini tak gambar ulang. Sini ada R mati. R3 4 atau boleh pakai RE itu juga boleh. Emitter. Ini ada 1. Kemudian di sini ada outputnya, loh, di sini kolektor emitter. Ini kalau yang di operasi DC. Yang sebagai amplifier ini dan sebagai switch ini ditambahi. Ini ada input tapi diberi kapasitor. Ini baru ada resistor. Kemudian di sini ada sumber. Nah, sumbernya kan gelombangnya yang tidak stabil, gitu ya. Maksudnya naik turun, bukan tidak stabil. Ini adalah tegangan sumber, apa ya? Inputan sumber, gelombang sumber, gitu ya. Jangan tegangan sumber. Tegangan sumber ini namanya IJJ. Apa ya? Input gitu ya. Input ini R input. Kemudian di sini ada kopling juga. Ada kopling lah ini misal R kopling 1. Dan 1 ada kopling mundur. Ini ada R lah,
C1, C kopling 1, C2, kemudian ini ada ban. Ban itu kan bisa berupa speaker, bisa berupa LED, ya, dan lain sebagainya. Atau apa ya? Satunya speaker tapi yang mirip-mirip untuk sirine itu. Nah, kelupaan. Air load. Oke, di sini inputnya di sini itu kan gini. Nah, gitu ya. Ini input, ini 0. Ini ya. Karena DC-nya sudah di blok sama C1. Nah, kita recall lagi yang di apa? Rangkaian listrik. Rangkaian listrik belajar RLC kan? Nah, ini kan ada rumus XC impedansi kapasitif sama dengan 1/omega C, betul? C itu jelas kapasitor. Omeganya 2 pi F. Berarti sama dengan bisa kita tulis 1 dibagi 2 pi F C. Itu adalah impedansi kapasitif. Yang namanya DC itu kan gelombangnya kan lurus-lurus saja. Misalnya, nah ini kan gelombang DC, ini waktunya, ini tegangannya, ini kan lurus saja, tidak naik turun seperti ini, Jadi frekuensinya apa? Sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0, nah, otomatis 1 dibagi 0. Nah, ini. Nah, tak hingga. Berarti satuannya apa ini? Kan frekuensi kapasitif. Berarti di sini kan di blok arus DC itu tidak bisa masuk ke sini, tertahan oleh kapasitor. Yang bisa adalah arus yang naik turun karena ada frekuensinya, sehingga XC-nya menjadi mengecil. Semakin F-nya itu gede, maka XC-nya makin turun. Sehingga begitu juga sebaliknya, turun, XC-nya akan semakin naik. Oke? Di sini sudah komponen DC-nya sudah tidak bisa ke blok. Tidak bisa masuk ke blok. Nah, kemudian karena di sini tegangannya itu naik turun, yang pas awal itu naik ya, first half cycle itu naik ya. Nah, bagaimana dengan arus? Di sini arus IC itu kan di sini arus IC. Ini bisa saya tulis di sini ya. Di sini juga bisa sama saja. C. Nah, IC itu kan sama dengan tegangan inputnya, bentuknya maksudnya bukan besar. Nah, jadi first half cycle-nya itu positif, itu harusnya. Karena apa? Ya, saat tegangannya naik, kemudian masuk ke basis, kita tahu toh kalau threshold-nya basis atau VB-nya VBG, ya, saya sudah pakai notes kecil ya, S6 itu 0,7. Ini 0,7 di sini. Nah, 0,7 ini volt. Nah,
V ini T. Itu saat ini 0,7, maka seakan-akan ini kolektor dan emitornya kan menjadi saklar dalam kondisi tertutup ini. Jadi short gatek. Nah, saat ini short maka arusnya turun. Saat arusnya turun, karena ini short otomatis arusnya turun. Nah, turun itu kan ada yang turun, ada yang ke kanan. Kalau tadi ini pas tidak short atau open ya, pas tidak saturasi, maka arusnya mungkin cuma ke sini toh. Nah, kalau pas short atau saturasi maka ini harusnya ada yang itu ya. Nah, logikanya ada yang turun, ada yang ke kanan. Maka arusnya yang di sini akan naik. Jadi ini naik, ini juga naik, yang cross side. Nah, bagaimana dengan tegangannya? Ini mungkin tidak hanya out, tapi V out. Nah, naik. Bagaimana dengan V out-nya? Di sini V out-nya itu akan kebalikan dari ini. Untuk gelombang, kita berbicara bentuk gelombang, bukan apa besarannya ini ya. Tentunya kalau besarannya ini kan ampere, ini volt langsung ya. Ini berbeda. Saat ini naik, kemudian saturasi. Nah, kalau arusnya turun, pas tegangannya, arusnya naik, pas tegangannya turun. Dan ini V sama dengan apa? Moyoki Ali Bisprena. Ini ya. Kalau kok malah saya lupa. V sama dengan I kali S. Nah, saat arusnya itu naik, maka tegangannya itu naik. Saat arusnya turun, maka tegangannya itu turun. Bagaimana jika kita balik I sama dengan V per M? Saat tegangannya turun, maka saat R-nya turun, saat R-nya turun, pasti arusnya naik. Kenapa kok R tidak V yang saya analogikan tidak seperti ini? Ini karena short, sehingga tidak ada resistan, seakan-akan tidak ada hambatannya, short, langsung itu terhubung. Kalau ini tidak terhubung, maka hambatannya gede banget seperti ini, kita tadi terblok arusnya. Nah, karena ini arus resistannya turun, maka arusnya naik. Itu nih. Nah, begitu juga saat R-nya naik. Kalau R-nya naik, maka di sini ya R-nya naik gitu ya, maka tegangannya juga akan naik. Nah, karena apa? Karena ini tadi I kali R, tegangan naik, harusnya juga R-nya naik, tegangannya akan ikut naik. Jadi tidak ada arus yang mengalir, maka beda potensialnya akan seperti sumbernya. Kalau arusnya mengalir sedikit, nanti beda potensialnya akan mendekati ground. Oke, ya hukumnya semacam itu. Nah, mungkin kalau bagi yang lulusan STM itu elektro ya, STM elektro kayak gini ini sudah ngotot. Tapi kalau yang dari SMA tergantung SMA-nya. Itu dulu fisikanya kuat dari gurunya elektronya. Kalau saya dulu waktu SMA guru saya itu elektronya kuat, jadi dia itu tidak hanya memberitahu tentang besaran listrik, kemudian sifat-sifatnya, tapi sampai komponen. Jadi kalau ada hambatan
belakang, maka harusnya akan tegangannya akan. Maka kalau bahkan sampai transistor, sampai semikonduktor, dia terbatas ke transistor. Kalau ada bahan semikonduktor, maka arusnya akan, tegangannya akan. Itu dijelaskan. Oke, kita kembali lagi ke sini. Oke, jadi arus dan tegangan itu pasti akan bertolak belakang karena ini tadi C-nya, ya, C-nya dan E-nya itu terhubung dan terbuka. Kalau terhubung otomatis R-nya berkurang, ini I-nya turun. Ya, kalau tidak terhubung, R-nya naik, otomatis E-nya juga naik. Ya. Oke, ini sebabnya tegangan itu selalu inverse dengan arus kalau amplifier BJTS. Itu nggih. Nah, kenapa ini kok dikopling lagi? Nah, itu. Kalau tidak dikopling, sorry, ini POT tidak di sini ternyata. Saya hapus. Salah. POT-nya di sini. Kenapa? Salah ya. Karena kita ini kan simboliknya kan di sini. Ini kan sebenarnya waktu, no? Dan di sini 0. Nah, di sini Y-nya itu adalah tegangan. Karena ini ada negatifnya, maka ini sebenarnya di sini. Kalau di sini itu bisa ada komponen DC-nya, jadi bentuknya semacam ini. Sorry, kan itu inverse ya. Salah. Ini jadi ada yang ada yang naik. Jadi ini kan harusnya ini 0 di sini, tapi ini ada DC offset. Di sini ini namanya DC. Ini namanya DC offset. Pakai berbeda di sini ini namanya DC offset. Nah, karena diblok sama C kopling yang kedua ini, kopling di final maka komponen DC-nya terblok sama seperti konsepnya. Jadi tinggal AC-nya saja, kemudian kelut. Nah, inilah yang disebut dengan linear amplifier. Linearnya di sebelah mana? Gitu. Oke, recall lagi. Waktu kita berbicara masalah DC operating point pada transistor pada pada operasi DC atau arus DC kan ada grafik. Ini sebenarnya transistor karakteristik dan juga dia ada VCE, betul? Ini C-nya besar karena DC ya. Di sini ada IC. Nah, saat arus basisnya itu disetting, ini arus basis semua disetting 100 mikro, bukan 100 ya, mungkin 10 mikro. Kemudian VCC-nya itu dinaikkan dari 0 sampai VCC, cuma di sini VCC-nya adaptornya gitu ya, 12 volt, 0 sampai 12 volt itu dinaikkan, ya. Maka ini akan naik, kemudian konstan. Teorinya, kalau aslinya ya ada. Ini tidak akan saya ulang ya, yang pasti silakan kalau Anda lupa recall di DC operating point BJT atau dan di
key point on BCT. Silakan cek di playlist, kan, cari di playlist. Oke, nah di sini nanti akan ada ini, garis bebas. Terus ya, ini namanya poin. Kemudian di sini itu ada arus basis maksimal, jadi di sini ada IB max nanti. Silahkan recall lagi ya, biar viewernya nambah. Nah di sini IB itu di sini. Nah, kemudian IC-nya di sini. Nah, ini juga ini. Kok gede yang IB, Pak? Ini kan IB mikro. Kalau IC itu biasanya mili, ya gitu. Satunya di sini mili. Nah ini hanya gambarnya aja, saya hanya menunjukkan ini. Yang ini positif half cycle, yang false half cycle. Itu artinya sama, pas, sama-sama positif. Kemudian ini kita tarik. Ini IC ya, ini IC-nya yang ini turun, IB-nya ini yang ini. Sekarang ini VCE. VCE ya, berarti di sini outputnya di sini. Output itu kan dari sini ke sini, tapi ini. Tuh, sudah ditanya habis. Nah, itu saya pakai spidol. Apa ya? Nah, ini itu yang pertama malah negatif. Nah, negatif ini. Nah, maksudnya linear itu seperti ini. Jadi nanti kalau IB-nya dikecilkan, maka ini akan menjadi kecil, ini juga menjadi kecil. Dan apa perbandingannya itu tetap. Seumpama ini 60 mikro ampere. Nah di sini itu ya, itu 60 mili. Semua di sini ini semua 1 volt ya. Ini semua 2 volt. Dan satuannya volt. Nah kemudian saat ini kita perkecil separuhnya gitu sampai 30 mikroampere. Nah, di sini juga akan mengecil. Ini 30 mikroampere. Nah, tidak persis hampir akan sama semacam. Jadi kita sebut ini adalah amplifier linear. Linear amplifier. Nah, oke. Nah, di sini kita yang berikutnya akan melakukan pemodelan. Ya, bahasa sederhananya penurunan rumus lah ya, nyari rumus. Itu kalau di sini inputnya berapa ampere, maka outputnya di sini berapa ampere, kemudian di sini PB-nya berapa volt, maka di sini akan menjadi berapa volt, atau perbandingan besar kecil outputnya akan menjadi berapa. Nah, itu akan kita bahas di BCT AC model. Itu di video selanjutnya. Itu saya sudah haus. Oke, mungkin kalau Anda ada pertanyaan di sini silakan didiskusikan di kolom komentar. Itu ditanyakan saja, insya Allah saya stay di
setiap hari pasti saya akan buka, kemudian kalau nanti ada pertanyaan akan saya reply di situ. Seumpama tidak bisa dijelaskan dengan huruf, yang tidak bisa dijelaskan dengan kalimat, agak sulit, maka saya akan membuat videonya lagi, video penjelasannya. Seperti itu, oke? Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat.